warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan jadi topik pembicaraan kita pada hari ini, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, adalah tentang ideologi partai politik dan pemilihan. Jadi kita mencoba untuk melihat benang merah hubungan antara ketiga faktor tadi. Ya. Artinya berarti kita harus paham dulu apa itu ideologi, apa hubungannya dengan partai politik, kemudian partai politik dan ideologinya apa hubungannya dengan suatu pemilihan umum, dan pastinya bagaimana kondisi negara setelah suatu partai yang mengandung ideologi tertentu, yang mendukung ideologi tertentu itu kemudian katakanlah menjadi pemenang dalam suatu pemilu. Apa efeknya bagi masyarakat? Apa efeknya bagi negara? Oke, pertama yang harus kita pahami tentu apa itu ideologi. Ideologi itu adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada suatu tindakan, di mana tindakan itu adalah suatu tindakan yang diorganisasi, artinya teratur, menjadi suatu sistem, menjadi suatu katakanlah keyakinan untuk bisa diperjuangkan, ya. Karena nantinya ketika dia diorganisir, dikelola menjadi suatu sistem, itulah yang diharapkan akan membentuk suatu negara, membentuk pola kehidupan ke masyarakat. Dilihat dari istilahnya, ideologi berarti ide dan logos. Ide itu artinya gagasan, sementara logos artinya ilmu. Jadi ideologi itu merupakan serangkaian ilmu yang membahas tentang gagasan-gagasan, yang lahir dari pemikiran manusia mengenai hal apa yang terbaik untuk dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang dianggap tujuan ideal. Jadi ideologi itu mengarah pada suatu tujuan yang nantinya dianggap merupakan suatu bentuk masyarakat yang paling bagus, paling ideal lah, paling oke gitu. Semua ideologi ujungnya ke situ. Jadi katakanlah ambil contoh ideologi kapitalisme. Kapitalisme kan kita tahu itu suatu ideologi yang menganggap bahwa manusia itu hanya akan sukses kalau dia mampu memiliki kapital. Memiliki kapital artinya memiliki tingkat ekonomi yang bagus. Nah, ideologi kapitalisme itu akan terwujud kalau setiap manusia, setiap warga negara diberi kebebasan. Artinya individu memiliki kebebasan, yang memiliki liberal. Maka biasanya kapitalisme, individualisme dan liberalisme satu gembong, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kapitalisme itu pastinya berlandasan kepada individualisme. Individualisme yang gimana? Yang liberal. Nah, apa tujuan terakhir yang mereka harapkan, mereka impikan, mereka dambakan? Yang paling ideal bagi mereka adalah masyarakat yang kaya, masyarakat yang bebas, masyarakat yang individunya memiliki kebebasan kemandirian. So, untuk mencapai itu, peranan negara diperkecil. Artinya negara nggak usah ikut campur lah urusan pribadi masing-masing, kecuali ada pertentangan, ada konflik. Makanya kemudian sering diistilahkan bahwa di dalam negara kapitalisme itu negara itu tidak lebih dari penjaga malam. Penjaga malam artinya kalau ada sesuatu yang merusak hubungan antar warga, baru negara ikut campur. Oleh karena itulah maka di dalam negara kapitalis, liberalis, individualis nggak ada menteri agama. Kenapa? Dalam pandangan mereka agama itu urusan pribadi masing-masing. Ngapain negara ikut campur? Kan beda dengan kita. Negara ikut bertanggung jawab dalam rangka mengembangkan kehidupan keagamaan warga negara. Maka ada menteri agama, ya. Kalau dalam negara kapitalis nggak perlu, karena agama urusan masing-masing.
Jadi ideologi itu adalah ilmu yang mempelajari gagasan, cita-cita, impian, dreaming dari suatu masyarakat. Masyarakat idealisme komunis misalnya. Idealisme komunis mendambakan, mengharapkan, mencita-citakan suatu bentuk negara yang sama rata, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, rata, flat. Maunya mereka gitu, sama rata, sama rasa, dan tidak ada kepemilikan pribadi. Semuanya harus dikuasai oleh negara. Jadi bentuk masyarakat yang mereka anggap paling ideal ya kayak gitu. Masyarakat yang negara berkuasa, masyarakat yang individunya tidak terlalu menonjol, masyarakat yang sama rata gitu. Tidak ada yang namanya jurang pemisah. Sebab menurut mereka kalau di negara kapitalis pasti ada jurang yang pemisah yang sangat tajam, yang kaya banget, yang miskin benar gitu ya. Nah, maka sebagai antitesa dari kapitalisme adalah komunisme. Maka kalau kita lihat dari situ, ideologi negara kita adalah Pancasila, berarti dreaming kita, our dream is suatu masyarakat yang tetap berketuhanan, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang tetap mengakui supremasi Tuhan yang Maha Esa. Dua, masyarakat yang tetap memandang kemanusiaan, bukan masyarakat yang senang menjajah orang lain, tapi menghormati kemanusiaan. Tidak ada perbudakan, tidak ada penjajahan, tidak ada eksploitasi, tidak ada eksploitasi dalam platform, tidak ada. Yang ketiga, yang didambakan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan sila ketiga adalah kita bangsa yang senantiasa rukun bersatu. Makanya kemudian Kesatuan Indonesia. Jangan sampai nanti antara kan realitas ya, bahwa di dalam masyarakat itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dari daerah kota, ada yang dari daerah desa, ya kan? Ada yang maju, ada yang masih mundur, masih di belakang, gitu ya. Mas ada daerah yang mundur, bukan mundur lah, artinya ada yang maju dalam arti modern, ada yang masih katakanlah masih sederhana gitu. Istilah sobatnya sederhana, jangan kamu bilang primitif, ya, jadi masih sederhana. Itu kan realitas ya. Maka persatuan Indonesia adalah yang diinginkan, jangan sampai itu menjadi isu yang memecah belah. Jangan sampai nanti yang kaya kemudian menjajah yang miskin, yang miskin kemudian nanti berontak, kan jatuhnya akhirnya jadi negara kacau balau. Maka diperlukanlah suatu persatuan gitu. Ya kan? Yang keempat yang dijadikan dreaming oleh bangsa kita adalah masyarakat yang berkeadilan sosial, yang kaya mau yang mikirin sing larat gitu loh. Jangan mau-maunya sendiri. Yang miskin juga jangan nadah dulu, berusaha untuk jadi maju gitu loh. Itu yang diinginkan oleh masyarakat kita, yang dicita-citakan oleh Pancasila. Dan mana yang dianggap tidak baik, mana yang dianggap sopan, dan mana yang dianggap tidak sopan. Dari mana norma kesopanan? Itu adalah hasil pergaulan masyarakat yang sama selama puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun, sehingga dipelihara dan diwariskan. Indonesia misalnya contoh apa norma kesopanan apa? Apa? Banyak sekali. Ya. Misalnya apa? Norma kesopanan. Anda nih katakanlah 1, 2, 3, 4, 5 lagi makan. Cewek kadang-kadang suka makan bersama kan, padangan, patungan ya. Nah, terus kemudian lagi makan enak-enak, salah satu teman kamu smooth di depan situ. Ada hukumannya nggak? Nggak ada hukumnya. Tapi sopan nggak? Nggak sopan. Itu norma kesopanan. Tidak baik kayak gitu, kurang ajar amat kalau lagi makan kok serat. Gitu aja dianggap nggak sopan ya. Apalagi sampai buang ingus. Di masyarakat Indonesia berlaku seperti itu. Di masyarakat lain belum tentu sama, mungkin di tempat lain biasa, nggak ada masalah. Karena apa? Kan masyarakat itu hidup lain-lain dan kemudian kebiasaan mereka lain-lain. Masyarakat Amerika contohnya, atau yang kamu lihatlah di film-film,
itu manggil bapaknya namanya ya? Sering kan ya? Bapaknya dipanggil namanya aja kan? Tom, Jamie, oke manggil nama bapaknya. Kamu siapa namanya? Rama. Berani nggak kamu manggil bapak kamu namanya? Yang berani kan? Bisa-bisa kamu langsung pindah kamu gitu kan? Atau kamu deh? Kamu siapa namanya? Siapa? Adinda. Adinda tahu di sini adekannya siapa? Pak Asep, Pak Rebasian ya. Begitu kamu lewat ke sana terus kemudian Pak Asep lewat, Sep, berani kan? Gak berani. Kenapa? Kesopanan beda-beda. Kalau di sana gak ada masalah, orang tua sini panggil nama. Di sana kalau kamu lihat orang ngomong sama bapaknya kakinya di atas meja biasa. Kamu berani nggak? Berani nggak kamu ngomong sama orang tua kaki kamu di atas meja? Ditendang kamu. Kurang ajar loh kayak gitu kan? Beda. Kesopanan berarti tidak ada dasar hukumnya, tapi dipelihara oleh masyarakat. Nah itu norma namanya. Norma apa lagi? Susila. Norma kesusilaan biasanya yang menyangkut masalah apa? Seksualitas. Ya, kamu alhamdulillah semuanya pakai hijab kecuali laki-laki. Ya, semua pakai hijab, terus kemudian sopan semua, baju ini bagus semua. Ada nggak kira-kira yang berani kuliah pakai bikini? Pakai tank top, pakai celana kolor segini, berani nggak? Itu menyangkut apa? Bukan kesopanan, tapi kesusilaan. Nggak pantas banget. Makanya kemudian orang-orang yang katakanlah perempuan yang tidak mempedulikan itu disebut wanita tunasusila, tidak punya kesusilaan. Kenapa? Dia bisa aja pamer-pamer semuanya, bahkan bikin film bokep kemudian disiarkan melalui TikTok satu-satu di buka-buka ini, tidak punya kesusilaan. Ada hukumnya nggak? Ada. Undang-undang ITE. Coba aja kamu berani, kamu langsung dijerat undang-undang pornografi. Nggak bisa. Kalau kesopanan nggak ada undang-undang. Tapi kalau susila ada. Nah, yang berikutnya adalah norma agama. Nah, kita hidup ini kan diatur oleh norma agama ya. Yang keempat dulu ya, tadi langsung kelima. Yang keempat adalah masyarakat yang diciptakan, masyarakat yang bukan sok-sokan gitu loh. Mentang-mentang mayoritas kemudian saya nakal sendiri. Tidak boleh. Tapi masyarakat yang senantiasa melakukan musyawarah mufakat. Karena apa? Di negara barat itu senantiasa apa-apa berdasarkan voting. Hitung-hitungan jumlah itu pernah kita lakukan pada waktu kita baru merdeka kan, kemudian ada maklumat X gitu ya. Iya. Maklumat nomor X itu mengubah negara kita menjadi liberal. Sehingga kemudian tren menang-menangan mulu. Akibatnya apa? Akibatnya pemerintahan itu tidak stabil. Ada yang baru 3 bulan ganti lagi, baru 1 tahun ganti lagi. Kapan membangun? Gitu. Itulah sebabnya kemudian kita tidak menginginkan masyarakat seperti itu. Maka kemudian yang kita inginkan yang menjadi BRIN dari bangsa kita adalah Pancasila, yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang tetap bersatu, yang tetap bermusyawarah dan berkeadilan sosial. Itu nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang kita sangat harapkan ada dan tetap hidup, terus hidup. Berantakan saya ngomong. Ini biologi berarti nauran. Supaya apa? Supaya tetap lestari dalam masyarakat kita. Oke? Jadi kita ketahui bahwa ideologi besar dunia itu 1. Liberalisme, 2. Komunisme, 3. Sosialisme, 4. Pancasila. Islam ada di mana? Sosialisme. Tapi kan kita lihat sosialisme Barat dengan sosialisme Islam jauh. Dan apakah nanti sosialisme Islam itu akan lebih mendekati Pancasila? Mendekati Pancasila? Apa mendekati liberal atau mendekati komunisme? Islam itu lebih dekat yang mana? Oke, jadi masing-masing ideologi itu punya ciri ya. Misalnya liberalisme saya katakan tadi lebih mementingkan individu daripada masyarakat. Masyarakat itu hanya dianggap sebagai pengabdi kepentingan individu. Artinya
manusia pribadi yang menonjol, negara direndahkan. Oke, negara lebih minor, mayornya adalah individu. Komunisme sebaliknya, individu tidak penting, maka tidak ada kepemilikan pribadi. Bahkan atas nama negara, individu itu tidak memiliki kebebasan, tidak boleh berpartai kecuali partai komunis, tidak boleh berbicara yang lain kecuali kepentingan partai komunis, ya, tidak boleh ada organisasi kecuali organisasi komunis. Bahkan kamu berpakaian, kamu berperilaku, kamu berbicara, semuanya harus sesuai dengan apa yang didoktrinkan oleh komunisme. Jadi mereka menganggap bahwa masyarakatlah yang lebih utama, individu tidak penting. Ya, masyarakat itu di atas namakan negara maksudnya. Jadi negara yang sangat berkuasa. Tapi pada prakteknya bukan negara, ya penguasa. Contohnya di Korea Utara, katanya untuk negara, padahal yang berjaya kan Kim Jong Un. Ya, Korea Utara dengan Korea Selatan tadinya kan satu negara. Gara-gara Perang Dunia Kedua, sebagian memihak idealisme komunisme, sebagian ideologi kapitalisme. Akhirnya kemudian mereka perang berdua dan membentuk negara masing-masing. Padahal pemimpinnya itu masih satu keluarga. Salah satu pemimpin dari Korea Selatan adalah Kim Dae-jung. Sementara Korea Utara yang pertama adalah Kim Il-sung. Kim Il-sung mati digantikan oleh anaknya Kim Jong-il. Kim Jong-il mati digantikan oleh Kim. Sekarang Kim Jong-un. Padahal mereka sama-sama muslim keluarga Kim. Satu ras lah, katakanlah di sini sama-sama dari barat, Korea gitu, dari satu marga. Ada batas sini? Dari satu marga lah gitu. Tapi bisa. Artinya apa? Yang kita harus ambil di sini apa? Artinya gara-gara ideologi orang bisa walaupun satu keluarga bertentangan kayak gitu. Kenapa? Karena ideologi itu sesuatu yang diyakini kebenarannya, menjadi dreaming mereka, menjadi cita-cita mereka. Jadi kita lihat satu negara bisa pecah kayak gitu. Coba kita lihat Indonesia. Gara-gara ada paham komunis, ada nasionalis agama komunis ya, Nasakom, maka kita lihatlah bahwa ternyata PKI berani untuk melakukan pembantaian. Dalam perang Majen mereka tidak sampai 7 jenderal mati. Ini dalam keadaan damai 7 jenderal dibantai. Jelas saja rakyat marah. Wah, itu kan kondisinya lebih parah daripada waktu perang ya. Iya. Dan itu kemudian mereka diculik. Jadi artinya bukan dalam pertempuran, diculik pada waktu masih tidur, ya kan? Nah kemudian mereka dibunuh. Jadi kita lihat di situlah gara-gara politik, gara-gara ideologi, gara-gara sesuatu yang mereka idamkan, maka orang rela membunuh orang lain, orang rela untuk membantai orang lain, orang rela untuk mengorbankan segala-galanya. Itu yang namanya ideologi. Saking begitu hebatnya, kita lihatlah di mana-mana perang antara kapitalisme dengan komunisme. Korban jutaan orang gak ada masalah. Begitu juga dengan ideologi Naziisme dengan Yahudi. Itu kan sebenarnya perang antara ras Semit dengan ras Arya. Yahudi itu Arya, sementara si Hitler itu Semit. Masing-masing menganggap ras dia lebih unggul. Oleh karena itu ras orang lain harus dibantai, maka terjadilah Holocaust, di mana orang Yahudi mati jutaan orang. Begitu juga yang terjadi di negara lain, di Vietnam, di Kamboja, termasuk Indonesia. Intinya ideologi adalah sesuatu yang sangat diagungkan, nilainya dianggap begitu tinggi sehingga harus diperjuangkan dengan mengorbankan apapun juga, termasuk nyawa manusia.
manusia. Itu poin yang kita pegang. Ideologi. Itu liberalisme, komunisme. Ideologi yang ketiga yang kita tahu adalah sosialisme. Ya, dalam sosialisme Islam. Sebab kalau sosialisme biasa itu sebenarnya kurang lebih sama dengan komunis. Cuman kalau sosialisme yang lunak itu dia maunya menjalankan perubahan secara konstitusional, secara DPR, masuk DPR mengubah negara pelan-pelan. Kalau komunis kan maunya langsung berontakan, langsung melakukan suatu revolusi. Maka kalau sosialisme yang ini soft socialism, artinya sosialisme yang lunak. Tapi Islam, ya, Islam itu merupakan keimbangan antara hak individu dengan hak negara. Jadi negara dihormati, tetapi individu juga dihormati. Ini yang saya bahas tadi di kuliah yang sebelumnya tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam. Yang dijadikan contoh adalah masyarakat madani, yaitu masyarakat di mana masih langsung dibina oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ya, ciri-cirinya apa? Masyarakat madani itu ciri-cirinya adalah satu, menghormati demokrasi, toleransi, kebebasan berpendapat, kemudian mengakui pluralisme, mengakui keadilan sosial, dan mengakui ada supremasi hukum. Itu yang diinginkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita lihat Pancasila dengan 5 silanya, kira-kira Pancasila ini lebih dekat kemana? Ke sosialisme Islam, ke komunisme, atau ke kapitalisme? Sosialisme Islam, jelas. Kenapa? Karena memang masyarakat kita dari dulu memang masyarakat yang religius, ya kan? Masyarakat yang religius. Nah, buktinya agama apa aja masuk ke sini welcome kok. Iya. Mulai dari Buddha yang pertama, jadilah banyak pegawai yang Jawa Tengah itu banyak yang Buddha kan ya. Ya itu Borobudur contohnya kan. Ya, terus kemudian kan setelah itu masuklah Hindu di Bali, kemudian di Jawa Tengah juga kan ada Candi Dieng, dan di Prambanan kan Hindu ya. Berarti welcome orang Indonesia terhadap agama. Kemudian apa lagi? Masuklah Islam. Kemudian Islam menyebar dengan bantuan para wali menjadi negara dengan mayoritas Islam. Tapi kemudian bahkan agama yang dibawa oleh kaum penjajah, yaitu Kristen, masuk juga diterima juga. Berarti Indonesia memang religius, welcome aja. Mau masuk agama apapun, namanya di daerah-daerah juga masih ada aliran kepercayaan kan. Ada Sunda Wiwitan, ada Eko, ada Islam Jamaah, ada macam-macam kita lihat di daerah. Apa tuh? Bangsa Indonesia itulah cirinya, memberikan kebebasan. Makanya kemudian kita agak aneh kalau kemudian sekarang ini ada pandangan-pandangan yang intoleran, pandangan-pandangan yang kemudian meninggikan Islam, kemudian seolah-olah menihilkan orang lain. Islam kan nggak kayak gitu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya nggak boleh orang itu dipaksa-paksa untuk menjadi pengurus satu agama. Gitu. Kebebasan, tetapi itu berlaku ibaratnya begini. Anda tidak pernah dipaksa untuk masuk UNIS, ya kan maksa-maksa. Bebas kan? Tapi ketika Anda masuk UNIS, tentu ada berlaku ketentuan dong, nggak bisa sembarangan. Anda harus ikutin kuliah, Anda harus bayaran, Anda harus kemudian mengerjakan PR, ya kan? Anda finally harus bikin skripsi, Anda harus ujian dan sebagainya. Itulah ketentuan. Tapi kalau misalnya Anda nggak masuk UNIS, siapa yang melarang Anda? Siapa yang memaksa Anda masuk ke UNIS? Terserah. Islam kayak gitu. Ketika Anda di luar, tidak ada paksaan. Tapi begitu masuk, Anda harus ikut. Ya akhirnya main coklat aja kan ada aturannya. Kan nggak bisa itu bapaknya mau menangin malah orang. Iya kan? Ada aturannya main coklat. Main petak umpet juga ada aturannya. Yang sederhana. Giliran kamu yang jaga, ini yang ngumpet. Aku semuanya ngumpet gimana? Nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga, nggak ada ngumpet. Artinya dalam hal apapun juga semua ada rule of the game ya kan? Ya berarti kita bernegara juga begitu. Tidak boleh kita itu kemudian memaksakan kehendak karena merasa bahwa Islam yang terbaik, Islam yang
Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Oke, tapi untuk Anda kan, ngapain Anda maksa untuk orang lain? Kalau mereka menganggap bahwa Kristen adalah memang keyakinan mereka, sangat gitu loh. Kenapa kita harus sewa dengan mereka? Itu sama mereka loh. Wah, nanti masuk banget. Si bisa mereka sopo. Mereka tuh kamu kan mereka. Berarti kan gak ada urusan dengan kita kan? Nah, kayak gitu. Jadi yang diinginkan dalam masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang toleransi, menghormati yang namanya itu suatu perbedaan. Ada juga pluralisme. Saya sering menggambarkan pluralisme seperti begini ya dalam prakteknya. Ketika saya berjalan dimanapun juga, Anda perhatikan kaki dan tangan saya, ya. Salah nggak? Gerakan. Iya. Kalau salah gimana? Ini bisa jalan nggak? Loncat sama saya bersama. Loncat. Berarti perbedaan adalah rahmat. Kenapa? Justru dengan perbedaan saya bisa maju. Kalau saya nggak beda, bagaimana? Kamu yang perempuan cantik kenapa? Karena mata kamu kanan dan kiri. Kok dulu mata kamu di kanan kiri kanan? Cantik? Enggak. Tapi kalau cewek cantik aja bang. Nggak bisa. Ada karena cantik karena tangannya kanan dan kiri. Katakan tangannya dua-duanya di kanan. Tidak ada. Cantik terserang. Iya, lelaki juga nggak ada. Kenapa? Karena ruang hidupnya dua, satu. Artinya perbedaan itu rahmat. Perbedaan itulah yang kemudian menjadikan kita maju. Tesa, antitesa, sintesa kan gitu kan? Dalam ilmu dialektika. Satu pendapat, ada pendapat lawannya, kemudian berdebat, akhirnya muncul kesimpulan. Tesa, antitesa. Sintesa pada akhirnya kan menjadi tesa. Kemudian ada lagi antitesanya. Berbulan lagi, kemudian menjadi antitesa, sintesa kedua. Sintesa kedua akhirnya menjadi tesa ketiga. Ada lagi antitesa ketiga, bergumul lagi, jadilah sintesa keempat. Begitu kan? Itulah sebabnya kenapa akhirnya ada listrik, ada internet. Dan kenapa dulu yang namanya HP sederhana, jelek, berat, gede, tapi sekarang sangat bagus. Tesa, antitesa, sintesa. Islam menghormati. Terbukti dari takdir kita. Ada perempuan, ada laki-laki, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah. Berarti apa? Islam itu sudah ilmiah. Islam itu sudah alamiah, sudah kodrati, nggak bakalan bertentangan dengan kenyataan dalam. So, kalau kita melihat Pancasila itu memang seperti itu, tentunya kan justru Pancasila itu dekatnya kepada agama Islam, so nggak akan diganti-ganti. Itu. Kenapa harus diganti-ganti? Coba, mohon maaf, sekali saya katakan, dan saya berani aja ngomong seperti ini. Coba, orang sekarang sering mau agung-agungkan khilafah. Khilafah kayak apa? Arab Saudi khilafah. Raja Arab Saudi itu kalau ada orang yang menentang dia, langsung penggal. Tidak ada macam-macam, langsung penggal. Kenapa? Dia yang membuat peraturan, dia yang menjalankan peraturan. Itu Islam. Sesuai dengan Islam? Enggak. Kemanusiaan. Dalam suatu khilafah yang berkuasa adalah khalifah, ya kan? Iya. Nanti ketika dia wafat, karena Islam yang pakai wafat yang mati. Kalau komunisnya mati. Jangan dong. Islam ketika wafat yang menggantikan siapa? Anaknya. Anaknya jadi raja. Ketika dia wafat yang gantikan siapa? Dan seterusnya. Artinya tertutup kemungkinan untuk orang lain jadi raja. Dalam demokrasi, ketika Rasulullah wafat, beliau tidak menunjuk siapa penggantinya. Lalu kemudian sahabat bermusyawarah, akhirnya dipilihlah siapa yang kriterianya paling oke.
terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Abu Bakar adalah orang pertama masuk Islam. Laki-laki, yang kedua kan Siti Khadijah dari perempuan. Laki-laki kan Abu Bakar pertama. Yang kedua, Abu Bakar selalu percaya kepada apapun yang disampaikan Rasulullah. Yang ketiga, kan Abu Bakar yang menemani beliau waktu hijrah dari Mekah ke Madinah sampai kemudian bersembunyi di Gua Thur. Ya kan? Dan Abu Bakar itu adalah seorang bangsawan yang kemudian sampai hartanya habis hanya untuk membela Islam. Berarti segala kriteria masuklah Abu Bakar memenuhi syarat. Abu Bakar yang terpilih. Itu artinya demokrasi bukan? Iya. Demokrasi. Kalau bukan demokrasi, artinya kalau misalnya Rasulullah itu adalah memegang sistem monarki, maka Rasulullah begitu mewafat, Ali, kamu adalah sama darah dengan saya karena kamu keponakan saya, kamu pun raja paman saya, maka kamu gantikan saya. Begitu kan? Ya. Tapi kenyataan ini enggak? Tidak. Berarti Rasulullah tidak memegang prinsip monarki, tapi menyerahkan kepada sahabat untuk musyawarah, mufakat, memilih siapa menggantinya. Berarti itu demokrasi kan? Iya. Yang kita tidak mau adalah demokrasi barat. Yang kita mau adalah demokrasi Islam, kan gitu kan? Demokrasi seperti itu. Wah, orang kadang-kadang teriak-teriak katanya Islam itu anti demokrasi, demokrasi itu Islami. Nanti ngerti nggak sih apa itu demokrasi? Ngerti nggak sih Islam kayak apa? Barangan ngomong. Ya kan memang begitu. Jadi artinya kita tuh harus paham dulu, gitu ya. Maka kemudian saya kadang-kadang bingung. Nanti kalau misalnya khalifah, khilafah, kalau sistem kita berubah jadi khilafah, kemudian digantikan oleh seorang hakim yang berhak mengangkat siapa? Nggak ada pemilu kok. Iya. Demokrasi kan ada pemilu, kita berhak semua yang milih kan, yang suara. No, khilafah yang angkat khalifah siapa? Ada orang-orang istimewa yang punya hak istimewa, kan nggak boleh ada perbedaan. Oke? Terus kemudian nanti dia berkuasa tanpa DPR. Semua diputuskan sendiri. Yang namanya manusia, hari ini bebas, besok belum tentu. Oke, yang jadi contoh adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kan orang-orang yang langsung dibina Rasulullah. Ya kan? Yang hidup di zaman Rasulullah, yang akhlaknya, ilmunya, loyalitasnya, keimanannya semua terjaga. Si kisah itu sopo. Ada orang yang menyamai kualitas seperti itu, memenuhi syarat seperti itu. Mana ada? Apalagi kemudian dia dikasih kekuasaan untuk berkuasa, dia bikin undang-undang, yang jalan undang-undang. Nanti jatuhnya kayak Louis XIV. Negara adalah saya di Prancis. Kan gitu kan? Yang akhirnya kata orang Tangerang kan kumaha yang baik, ya kan negara-negara wah itu gimana gua aja kan ujung-ujungnya dia mati dirajam sama rakyat. Matinya dirajam sama rakyat. Saking dendamnya rakyat dalam revolusi Prancis. Jadi kita harus memikir jauh, jangan sampai kita terbujuk sama orang-orang yang kemudian pakai jubah-jubah tertentu, lalu kemudian mencoba-coba mengganti sesuatu yang sebenarnya sudah Islami. Pancasila sudah Islami. Kenapa harus diganti-ganti dengan sesuatu yang justru tidak Islami, tapi makin kenal Islam? Lucu. Ini yang saya tidak inginkan mahasiswa ternyata nama-nama pemilu wae. Ikut aja, karena nggak ngerti. Hari ini saya bilang tadi, hari ini semua pada demo di depan DPR, bubarkan DPR, warnanya suara-suaranya. Besokannya demo lagi di istana. Apa? Lengser kan presiden, dulu kan presiden, masih ngurusin negara sih hakan. Terus semuanya dimundurin. DPR dibubarin presiden itu siapa ngurusin negara? Bentuk pemerintahan, caranya gimana? Caranya gimana orang nggak ada pengurus, semuanya bubar. Kita ngomong sama-sama, di mana 300 juta orang kumpul? Entar di mana maksa? Di dunia mana ada? Ya kan, semuanya demo, semuanya kumpul. Yang jualan nasi uduk mana? Yang jualan teh botol siapa mbak? Yang berapa sih? Maka jadi kan kacauan ya maksudnya ya. Karena kumpul kan rumah kan perlu minum, nggak ada ngurusin.
ujung-ujung pada berantem 300 juta orang. Maksudnya ya, impossible. Suatu ide yang benar-benar nggak masuk akal, tapi dicekokkan kepada Anda dan Anda pun tanpa ada kritis sama sekali ikut-ikutan pula. Masih tahu intinya aja sih nggak ngerti. Ada mahasiswa datang ke saya, Pak, saya pengen ikut demo cewek. Pernah saya bilang saya pakai seragam, pakai ikat kepala. Abah, saya mau ikut demo. Nah, saya ketawa. Kamu kok nggak marah anak dari situ ke demo? Ya kamu kan tulis saya sama saya sospol, sosiologi politik sekarang yang musik. Dulu saya ngajar sosiologi politik. Anggap aja itu punya praktek. Masih gitu sih Pak ngomongnya. Anggap aja punya praktek. Artinya kamu bukan di kelas, saya benar-benar kamu ikut demo kan itu punya praktek kan. Jadi terserah kamu di sana kamu selfie ya. Wah di belakang ada saya kita rame-rame lu. Tapi kalau ada kerusuhan pulang, orang tua kamu lebih penting daripada itu. Betul. Ini kasih kita serah kamu. Bener kerusuhan yang ada dulu dan Pak Wajar. Suruh di FK. Apa? Kenal nggak misi ini? Kenal. Mahasiswa apa? Dia kemarin ikut demo kan? Aku ulang. Apakah itu anak ada di polisi atau di hotel sama pacarnya? Saya belum tahu. Saya belum tahu. Yang susah siapa? Orang tuanya. Orang tuanya, emak bapaknya kira-kira otomatis jadi dulu nggak? Enggak. Artinya jangan mengatasnamakan demokrasi dong. Nggak ngerti nama ikut-ikutan aja. Wah, apa saya pengen demo? Terserah. Orang tua kamu lebih penting. Ya. Oke, next. Partai politik adalah suatu lembaga yang memang bertujuan untuk merebut kekuasaan. Dia punya ideologi. Partai Komunis Indonesia punya ideologi komunis, jelas. Berdasarkan keyakinannya untuk membentuk masyarakat komunis yang sama rata, maka mereka rela untuk melakukan pemberontakan. Meskipun kemudian terjadi pembantaian besar-besaran dan pada akhirnya mereka menuai akibatnya, yaitu mereka kemudian juga daya rakyat dan kemudian bahkan komunisme diharamkan di Indonesia. Itu akibat dari pembuatan ini kan. Berarti semua partai yang ada sekarang pun juga kalau dia kemudian mengandung atau menyandang ataupun dia memiliki ideologi yang lain selain Pancasila, ya siap untuk dibunuh. Siapapun, termasuk juga yang punya ideologi yang katanya mengganti khilafah, tetap akan berhadapan dengan rakyat yang sudah meyakini bahwa Pancasila itu sudah Islam, cuma namanya doang. Ingat, sila pertama Pancasila awalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Cuman karena umat Islam itu mentolerir orang lain, maka 7 kata dicoret, cukuplah ketuhanan. Padahal panitia pembentuk UUD 45 itu 9 orang, cuma 1 yang Kristen, tapi yang 8 ngalah demi supaya negara kita tetap utuh. Yang 8 ngalah. Wah, kalau radikal bilang, oh itu kan bego namanya, kenapa ketinggalan? Nah, Anda tuh memaksakan kehendak. Padahal kita kan nggak mau menang-menangan. Justru yang 8 ini menghormati yang lain. Bagi pandangan orang-orang itu, kok itu adalah bukan toleransi. Masya Allah. Itu banyak yang ngomong kayak gitu dari kaum mereka. Itu bukan toleransi, itu toleransi. Anda mau gimana sih? Mau jadi Bung Karno udah bilang. Anda orang Islam, Anda mau dijadikan negara Islam, silakan. Tapi Anda yakinkan bahwa Islam adalah yang terbaik dari yang lain. Dan Anda buktikan dengan kata-kata, dengan karya, dengan perbuatan, sehingga orang lain jadi yakin. Baru, oke kan? Oke. Dengan bukti, bukan dengan omongan. Tapi kalau kita maksa-maksain orang, wah Islam yang terbaik, oh nggak benar, oh ini siapa mau nurut, cing? Bukan menurut kamu orang-orang Kristen boleh menjadikan ini negara Kristen, boleh. Tapi yakinkan dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan karyamu, sehingga orang-orang yakin bahwa Kristen adalah yang baik, sehingga orang-orang masuk Kristen. Kenapa nggak boleh? Itulah demokrasi kan? Jadi demokrasi itu bukan soal menang-menangan, bukan soal maksa-maksain. Demokrasi itu menghormati pluralisme, menghormati keberagaman, menghormati perbedaan. Seperti yang saya katakan tadi, justru dengan perbedaan kita indah. Justru dengan ada perbedaan kita jadi maju. Kayak antitesa, sintesa kan gitu kan, kita sama semua.
Nggak mungkin maju. Ya kan? Katakanlah kelas ini, ya untung bervariasi, ada cewek, ada cowok, jadi kelas ini bagus. Kalau cewek semua, kan kelas ini dingin ya. Asrama. Kalau cowok semua, kelas ini berat. Ya kan? Maka karena ada cewek itu, maka kelas ini hangat. Itu kan ya? Ya, karena memang tidak bisa diingkari. Laki, perempuan, itu adalah kodrat. Makanya yang tengah-tengah minggir. Nggak jelas. Ya kan? Bukan kita tidak mengakui, tapi kan ada orang yang memanfaatkan itu hanya untuk cari duit. Ada yang kodrati, tapi ada juga yang cuma dalam rangka cuan. Ya. Oke, jadi partai politik itu menyandang atau dia memang memiliki satu ideologi, lalu dia berjuang dalam pemilu, boleh, bagus, silakan itu demokrasi. Tapi kita sudah dibatasi, ideologi kita tidak boleh lain kecuali Pancasila. Kenapa? Pancasila itu yang sudah diyakini rakyat adalah yang terbaik. So besok kalau misalnya nanti ada orang-orang yang aneh-aneh kemudian pengen kanan pengen kiri, kita sudah yakin, nggak usah deh macam-macam. Takut depan dari 345, berapa kali pernah kita kalau mereka ini gitu. Kapan majunya bolak-balik itu lagi yang begitu. Betul nggak? Masa bolak-balik yang ngurusin itu lagi sih? Kan Anda pernah saya ajarin tentang ini ya, apa teori kebutuhan Maslow ya? Pernah? Next time lah. Artinya orang Maslow itu menganggap bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat. Yang paling bawah adalah keperluan tentang perut, sandang, tangan, papan, seks. Maka Indonesia 70 tahun yang dibikin itu mulu. Kapan Indonesia itu bisa menyayangi? Wah, kita punya potensi yang besar, punya kekayaan alam. Kita mampu kok sejajar dengan Amerika. Maka saya selaku calon presiden, inilah gagasan saya supaya Indonesia bisa kayak gitu. Ada nggak yang mau gitu? Gak ada. Nggak ada yang adalah Jokowi gitu. Ya, nggak mutu banget. Ibarat orang dagang, bukan produk dia yang diagung-agungkan, produk orang lain yang jelek-jelekin. Iya. Demokrasi tuh? Bukan. Bukan. Anda sebagai masyarakat harus cerdas. Demokrasi adalah menjual gagasan. Mana yang terbaik dalam rangka Indonesia yang jadi lebih baik. Bukan jelek-jelekin orang lain. Ngapain? Agak laku. Kalau kita semuanya mendiamkan yang buruk seperti itu, maka mereka akan rendah sendiri. Saya kemarin debat sama istri saya. Gara-gara film Indonesia. Saya bilang saya nggak suka nonton film Indonesia. Habis itu gitu-gitu dulu banyak iklan lagi. Iya. Istri saya, ini kalau tidak bukan kita yang maju nanti siapa dong yang nonton film Indonesia? Saya bilang kalau semua kan nonton nanti di mana berubah jadi bagus. Tapi karena kita mau tolerir, jelek pun ditonton juga, akhirnya produsennya bikin yang asal-asalan. Betul nggak? Betul. Iya. Orang dalam rangka kampanye untuk memenangkan pemilu besok, terus kemudian segala sampah yang ditujukan pada kita telan juga, mereka keenakan. Betul nggak? Mereka mendapat tanggung terus, tapi kalau kita diem aja. Tahu siapa namanya? Miftahudin punya cewek idaman. Malam minggu dia datang, udah pakai celana baru, ya. Ikan gabus rewel mendem. Baju bagus boleh minjem. Boleh juga tuh. Miftahudin jalan ke rumah saya pakai baju bagus, udah pakai beli parfum bapaknya udah sebotol yang bisa minum. Pakai wanginya gitu ya. Wah dari sekian kilometer dia udah kecium bau. Terus dia di depan ceweknya ngasih bunga, udah gitu merayu dengan kuis teman-teman. Cewek cuek, ceweknya ngeliat dia nggak mau cuek. Kira-kira nanti dia bunuh diri nggak? Depresi. Depresi ya? Karena makanya kesel sendiri ya. Pada akhirnya apa? Pergi nggak dia? Pergi. Begitu juga kita dalam demokrasi. Kalau orang-orang yang ngomong sembarangan, partai-partai yang nggak bermutu kita demi semua, mereka insya Allah akan melakukan perubahan. Ini sudah sampai di antara kita ikut makan dengan lahap malah kita ikut-ikutan hate speech kita sebarin, hoax kita sebarin, berita kita sebarin, makin keenakan mereka. Kita dipermainkan. Padahal apa? 5 tahun sekali mereka datang, nanti 5 tahun lain baru datang lagi. Ya, jangan mau begitu terus dong. Anda mahasiswa harus cerdas dong. Kenapa begitu terus-terusan? Ini udah 70 tahun merdeka loh kali. Masa begini terus? Masa bolak-balik yang dibikin bagaimana supaya rakyat itu perut kenyang mulu, bikin badokan banget. Bolak-balik yang dibikin makan aja. Padahal ini bisa diakui kekayaan alamnya luar biasa.
punya intelijensia seperti Habibie Gajah kan pinter kan. Bahkan orang pinter kita kan banyak pinter orang luar kan. Artinya kita sangat potensial. Tapi kenapa kok dalam kampanye yang diomongin pasti bagaimana supaya sandang pangan murah? Oh cuma gitu lagi dari kampanye ke kampanye. Kita lagi itu lagi sih. Kenapa setiap kabinet selalu ada kementerian daerah tertinggal? Itu kok daerah ketinggalan mulu? Ya, itu kan berarti kita nggak maju kan? Karena kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menjual sampah pada kita. Kita yang salah. Makanya kemudian mereka masuk ke dalam DPR dengan mutu yang kayak gitu. Ya, garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, yang keluar ya sampah. Jelas? Jadi aja, saya mah berani ngomong gitu, saya nyebut nama. Tapi artinya kan saya berusaha mencerahkan Anda ya. Jadi Anda paham. Ngapain kita melahap masakan busuk yang mereka sajikan? Kita dong sebagai intelektual. Ketika anak UI yang band kemudian ngomong semaunya sendiri pada nggak ada mutunya, saya alumni UI, S1, S2 saya dari UI. Bukan sombong bilang gua ini. Artinya sebagai alumni, saya nggak suka tuh anak-anak band ngomong kayak gitu, nggak bermutu. Banyak kalau dosen yang belum bisa di sini. Ini cuma saya doang. Ada beberapa kali fakultas lain. Ada tapi S2 sih. S2-nya doang. Lagi meja S2, Umar Salah. Saya S1, S2 dari UI. Tapi nggak ada S3. Kenapa? Dingin. S2-nya sudah kedinginan, dia tuh S2 gorengan 3 belum selesai ya. S3 kedinginan. Enggak lah, yang penting kan bukan soal belajarnya, tapi bukan soal berat, tapi ada hasilnya, ada outputnya. Mudah-mudahan walaupun singkat, tapi ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.